Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Junior Moritz Soti dari kelas F4808 dengan NIM 1030124001774. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi minggu ke-10 mata kuliah sistem operasi, yaitu mengenai virtual memory. Mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Apa sih virtual memory? Berdasarkan materi yang saya baca, materi kuliah, ide dasar dari virtual memory ini adalah bahwa tidak semua patch atau segmen program harus berada di memori fisik secara bersamaan agar program bisa berjalan. Teknik ini memberikan ilusi kepada user seolah-olah komputer memiliki memori yang sangat besar, padahal memori fisik atau RAM itu terbatas. Patch atau data hanya akan dibaca dari disk ke RAM pada saat benar-benar dibutuhkan saja. Ada satu konsep penting di sini, yaitu locality. Referensi program dan data dalam satu proses cenderung mengelompok. Namun, jika prosesor terlalu sibuk menukar data atau swapping daripada mengeksekusi instruksi, akan terjadi fenomena yang disebut thrashing. Kita masuk ke teknik pertama, yaitu virtual memory paging. Dalam paging, memori utama dipartisi menjadi blok-blok kecil berukuran tetap yang disebut frames. Sedangkan program dibagi menjadi blok berukuran yang sama yang disebut pages. Bagaimana cara kerjanya? CPU hanya melihat dan bekerja dengan alamat virtual. Agar bisa diakses di RAM, alamat virtual ini harus diterjemahkan menjadi alamat fisik. Alat yang bertugas melakukan penerjemahan ini adalah hardware yang bernama Memory Management Unit atau disingkat dengan MMU. MMU ini menggunakan struktur data bernama page table. Setiap proses memiliki page table-nya sendiri. Mari kita lihat lebih dalam ke struktur page table entry atau PTE pada slide 14. Lalu satu entry page table berukuran 30 bit atau 4 byte dan memuat informasi krusial. Yang pertama, frame number, yaitu lokasi fisik di RAM 19 bits. Lalu ada valid or present bit atau P, menandakan apakah page tersebut ada di RAM atau masih di disk. Lalu ada dirty bit atau D, menandakan apakah page tersebut sudah dimodifikasi. Lalu ada read atau write atau R or W, izin akses data. Nah, contoh perhitungannya ada di slide 17 dan 19. Misalkan kita menggunakan Linux dengan alamat 32 bit dan ukuran page 4 KB. Maka offsetnya membutuhkan 12 bit, sisanya 20 bit digunakan untuk nomor page. Karena ada 20 bit untuk nomor page, maka tabel ini memiliki 2/20 entry. Jika dikalikan 4 byte per entry, maka satu proses saja butuh 4 MB hanya untuk menyimpan tabelnya. Untuk mengatasi ukuran tabel yang besar ini, sistem modern menggunakan multi-level paging, di mana page table dibagi menjadi beberapa tingkatan. Baik, kita masuk ke virtual memory segmentation, yang dimana ada di slide 23 dan 24. Selanjutnya, jika kita mengenal paging membagi memori secara kaku atau pasti, segmentasi ini membagi memori sesuai pandangan programmer, yang dimana program dibagi menjadi segmen-segmen seperti main code, stack, data, dan lainnya. Mekanismenya menggunakan segment table. Alamat virtual di sini terdiri dari segmen number dan offset. Hardware akan melihat tabel segmen yang berisi dua info penting. Yang pertama base, yaitu alamat awal segmen di memori fisik, dan juga length atau limit panjang segmen tersebut. Nah, hardware akan menjumlahkan base plus offset untuk mendapatkan alamat fisik. Nah, untuk laman utama si segmentasi ini ada pada external fragmentation, yang dimana muncul celah-celah memori kosong di antara segmen-segmen yang ukurannya tidak seragam. Lalu pada visualisasi slide 27 ada diagram hybrid. Pada bagian ini kita akan membahas virtual memory
segmentation plus paging, yang dimana untuk mendapatkan keunggulan dari kedua sistem, kita menggunakan segmentasi ditambah dengan paging. Pada metode ini, program dibagi menjadi segmen-segmen. Ya, tujuannya untuk memudahkan manajemen logis. Tetapi setiap segmen tuh dibagi-bagi lagi menjadi page dengan tujuan untuk manajemen fisik yang lebih efisien. Nah, lalu untuk alur penerjemahannya seperti yang kita lihat pada slide 27 nanti, CPU akan mengirim alamat virtual yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada segmen number, page number, dan juga offset. Yang pertama, segmen table diperiksa untuk menemukan alamat page table milik segmen tersebut. Yang kedua, page table diperiksa untuk menemukan frame number di memori fisik. Dan yang terakhir, frame number digabung dengan offset untuk akses ke memori. Dengan cara ini kita menghilangkan fragmentasi eksternal karena data disimpan dalam frame berukuran tetap. Seperti itu. Oke. Baik. Lalu saya juga akan menjelaskan hardware support atau TLB. Saya ingin membahas sedikit, meskipun tidak ada suruhan, namun saya ingin membahasnya sedikit terkait komponen hardware vital yang kita sebut Translation Locus Site Buffer atau TLB. Karena mengakses page table memory itu lambat, kita menggunakan TLB sebagai cache untuk page table di MMU. Nah, mekanismenya ada di slide 33. Saat CPU meminta data pertama kali akan cek TLB. Jika TLB hit yang ada di data di cache, maka alamat fisik langsung didapat dengan cepat. Jika TLB miss, CPU terpaksa mengakses page table di memori. Jika page table datanya belum ada di RAM atau bit present 0, maka terjadi page fault dan OS harus mengambil data tersebut dari disk. Proses ini terjadi ribuan kali per detik untuk memastikan program berjalan lancar. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari penjelasan materi kali ini bahwa virtual memory memungkinkan kita untuk menjalankan program yang lebih besar dari RAM fisik dengan teknik paging, segmentasi atau kombinasi keduanya, dibantu dengan hardware MMU dan juga TLB. Sekian penjelasan mengenai materi virtual memory. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.